Halo Mas Bro, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Pijar Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk melakukan servis ringan pada motor injeksi, terutama untuk motor Vixen ini. Dan kalian juga bisa untuk melakukannya di rumah tanpa perlu membawanya ke showroom ya Mas Bro, atau ke bengkel. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, untuk yang pertama kita membutuhkan karburator cleaner. Ini gunanya untuk servis pada throttle body ya Mas Bro. Dan ini juga berguna untuk penggantian filter oli di bagian mesin sebelah kanan nantinya. Dan yang paling penting adalah olinya, yaitu oli sport dari Yamaluk ya Mas Bro. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, jadi seperti ini ya Mas Bro. Dilapisi dulu dengan kardus dan tempat oli agar nantinya olinya tidak berceceran kemana-mana. Dan di sini kita membuka bagian penutup olinya ya, oli di mesin. Oke, langsung saja kita buka dengan menggunakan kunci. Nah, jika penutup olinya sudah terbuka, jangan lupa untuk dibersihkan penutup dan juga per yang ada di bagian dalam mesinnya ini ya Mas Bro. Yang ini harus dibersihkan lagi ya. Oke, biarkan dulu olinya keluar sampai kosong semuanya di dalam mesinnya. Kita lanjut ke proses selanjutnya dulu. Jadi seperti ini untuk bagian penutup mesin yang bagian bawah tadi ya, sudah dibersihkan. Sekarang kita lanjut ke bagian penggantian filter oli yang ada di bagian sini. Untuk filter oli ini dibuka dengan menggunakan kunci 8 ya Mas Bro, ketiga bagian ini. Nah, jadi untuk filter oli ini diganti setelah 3 kali penggantian oli. Jadi 1:3 ya. Setelah 3 kali penggantian oli harus diganti filter olinya 1 kali ya Mas Bro. Ada juga yang 2 kali penggantian oli udah diganti untuk filter olinya, dan itu tergantung dari kebersihan dari filter oli yang ada di dalam sini. Oke, sekarang kita buka dulu seperti apa filter oli yang ada di dalam sini. Oke, jadi seperti ini untuk filter oli yang ori dari Yamaha ya. Kalau bentuknya atau keadaannya sudah seperti ini udah waktunya untuk diganti ya Mas Bro. Untuk yang filter oli ori dari Yamaha harganya sekitaran 7.000 sampai 10.000. Nah, kebetulan saya mau ganti dengan yang filter oli merek KTC ya. Jadi harganya sekitaran 25 ribuan. Nah, kita bersihkan dulu bagian penutupnya ini, baru kita ganti nanti dengan menggunakan filter oli dari KTC. Oke, jangan lupa untuk dibersihkan di bagian dalam sini, karena kita tidak menggunakan kompresor untuk pembersihannya. Jadi kita gunakan tisu saja sampai bersih ya Mas Bro. Nanti baru kita pasang filter olinya. Oke, jadi ini filter oli dari KTC ya Mas Bro. Seperti ini dia bentuknya. Nah, kenapa saya mengganti filter oli menggunakan merek KTC? Karena merek KTC ini menggunakan jaring-jaring dari besi ya,
dan ini bisa dibersihkan. Berbeda dengan yang filter oli dari Yamaha, ini ketika kotor tidak bisa dibersihkan. Oke, seperti itu penjelasannya. Kita langsung saja masukkan seperti ini dan tinggal kita tutup bagiannya. Nah, jika bagian penutup filter olinya sudah terpasang sempurna, kita lanjut ke proses selanjutnya, Mas Bro, yaitu proses pembersihan throttle body. Nah, di sini untuk olinya saya biarkan dulu untuk kosong sampai habis ya di dalam mesinnya, karena kita tidak menggunakan kompresor sekali lagi ya. Jadi kita biarkan dulu sampai olinya habis. Oke, selanjutnya kita pindah ke throttle body. Untuk proses pembuka tangki dan body tidak perlu lah ya di video kan. Sekarang kita langsung saja masuk ke proses pencopotan throttle body yang ada di sini. Pertama kita copot dulu sensor yang ada di bawah sini. Di sini ya. Dua buah sensor, yang satu ini, yang satu lagi di atas sana. Pencopotannya cukup mudah, tinggal kita tekan sambil ditarik keluar ya Mas Bro. Selanjutnya bagian penyambung throttle body ke mesin dibuka ya Mas Bro menggunakan kunci L. Jika merasa sudah longgar, tinggal kita pindah ke bagian atas. Kita buka sensor yang biru ini sambil ditekan ya Mas Bro dan ditarik keluar. Nah, jika semua sensornya sudah terbuka, kita tinggal mencopot kabel gas yang di sini menggunakan kunci. Kita longgarkan dulu murnya. Nah, seperti ini ya Mas Bro. Untuk bagian bawahnya, karena tali gasnya satu, jadi tinggal dilonggarkan saja. Nanti kita pasang lagi. Jika sudah, maka tinggal kita copot saja sambil ditarik throttle bodinya, dan tali gasnya jangan lupa dicopot dari pegangannya ya Mas Bro. Nah, kebetulan saya pakai filter udara yang seperti ini ya, tidak yang standar, jadi lebih mudah untuk pencopotannya. Nah, jadi sekarang kita tinggal pembersihan throttle bodinya ini. Oke, kita masuk ke proses selanjutnya ya Mas Bro. Sebelum kita masuk ke proses pembersihan throttle bodinya, kita copot-copot dulu bagian yang tidak diperlukan. Yang pertama kita copot bagian filter udara ini. Cukup mudah ya, tinggal melonggarkan bagian karetnya, penyambungnya ini, dan sudah copot ya Mas Bro. Nah, jadi selanjutnya kita copot karet yang penyambungnya, dan bagian sensornya ini harus ditutup ya. Bagian-bagian karet yang ada di throttle body ini harus ditutup. Saya menggunakan beberapa lapis kantong kresek ya Mas Bro. Jadi untuk menjaga agar nantinya sensor-sensornya ini tidak rusak dan menyebabkan tidak berfungsinya throttle body ya. Untuk bagian yang ini dilonggarkan dulu dan dibuka ya Mas Bro, copot. Pokoknya bagian yang karet harus dibuka dulu, karena kita menggunakan injector cleaner atau karburator cleaner yang bisa menyebabkan karet-karetnya meleleh ya. Tidak baik untuk karet karena zat kimianya. Jangan lupa juga dibuka bagian sensor ini, karena bagian ini bisa dibuka, dan langkah baiknya kita buka. Di sini nanti akan kita bersihkan juga ya. Nah, untuk bagian yang ini juga harus dibuka ya. Saya lupa namanya. Dan seperti ini hasilnya. Kotornya
nanti akan kita bersihkan lagi menggunakan injektor cleaner. Dan proses yang paling penting adalah kita harus menutup bagian sensor yang tidak bisa dibuka, dan ini harus beberapa lapis ya mas bro, jangan sampai kelewatan atau bisa masuk nanti cairan ke dalam bagian sensornya ini, karena nanti ini bisa menyebabkan kerusakan ya, dan ya tentunya akan menyebabkan masalah di kemudian harinya. Jangan lupa dikasih ikatan, dan saya menggunakan 2 lapis ya biar lebih aman saja, nanti tidak ada yang merembes ke dalam. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bersihkan bagian dalam throttle bodinya ini menggunakan injektor cleaner ya mas bro. Oke, saatnya kita proses penyemprotan throttle bodinya menggunakan injektor cleaner ya. Kita semprot semuanya sampai bersih ya mas bro, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita semprot semuanya mulai dari luar sampai di dalam ya. Lihat kotornya seperti inilah kalau throttle body jarang dibersihkan ya. Dan kegunaan dari throttle body jika dibersihkan adalah menambah tenaga motor ya mas bro, yang pastinya tenaganya tidak lemot dan pembakarannya juga bagus. Seperti ini prosesnya, kalian saksikan saja sampai habis ya. Dan ini hasil dari pembersihan dari throttle bodinya mas bro. Untuk bagian dalamnya sudah cukup bersih ya, walau belum bersih kali karena terkendala beberapa alat untuk pembersihannya. Jadi cukup seperti ini, menurut saya sudah cukup bersih sih. Dan kita langsung pasang lagi sensor-sensor yang dibuka tadi. Untuk sensor yang bagian atas kita pasang dulu, dan jangan lupa untuk dikuatkan ya. Selanjutnya untuk slow anginnya ya mas bro, slow gasnya jangan lupa untuk dipasang juga. Dan ini harus disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari kalian, seberapa slow gas motornya nanti, dan ini tergantung kalian ya, feeling kalian saja. Oke, kita langsung masuk ke proses selanjutnya saja, yaitu pemasangan dari throttle bodinya ini lagi. Oh ya,
sebelum itu kita pasang dulu karet penyambung ke mesinnya ini ya, janganlah sampai lupa. Oke, proses pemasangannya, yang pertama kita pasang dulu kabel gas. Untuk kabel gas di bagian atas, dan jika kalian menggunakan dua kabel gas sekaligus atau yang masih standar, ya, jangan lupa untuk dipasang keduanya ya mas bro, karena itu berguna ya. Dan untuk pemasangan throttle body tinggal didorong seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasang soket bagian atas ini, dan jangan lupa filter udara, dan tinggal kita kencangkan bagian bawah penyambung throttle body dengan mesinnya ya. Satu lagi, jangan lupa soket di bagian bawah sini, jangan sampai lupa dipasang. Karena olinya sudah didiamkan beberapa saat, sekarang kita tinggal tutup lagi bagian bawah mesin ini. Jangan sampai lupa filter yang tadi ya mas bro, dan juga pernya jangan lupa. Kuatkan sekuat mungkin dengan menggunakan kunci. Untuk proses yang terakhir, kita tinggal memasukkan oli. Di sini oli yang saya gunakan sengaja saya pakai Yamaluk ya mas bro, karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara servis sendiri di rumah tanpa ngantri atau servis di bengkel atau di showroom Yamaha ya mas bro. Dan juga menghemat biaya, karena untuk servis ringan seperti ini saja sebenarnya kita bisa melakukannya sendiri. Oh ya, untuk olinya ini usahakan ganti sekali dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan ya mas bro, atau dalam jarak 1500 sampai 2000 km. Itu udah waktunya untuk ganti oli, jangan lupa diganti ya mas bro. Untuk proses selanjutnya, setelah oli ini dituang sampai habis, kita tinggal setelah beberapa kali motornya, dan setelah itu tinggal kita hidupkan. Oke, sekarang kita hidupkan motornya. Tidak ada masalah ya mas bro pada motornya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, bagaimana cara servis sendiri di rumah tanpa pergi ke bengkel dan pengeluaran biaya yang banyak ya. Di sini kita bisa meminimalisir biaya yang keluar. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Pijar Indonesia. Bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih mas bro.